Buka puasa. Ini wajib teh pucuk harum. Saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi dah. Sedap aja memang pilihan. Tatap muka, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih sebagaimana yang ada di dalam undangan bahwa pada siang hari ini kami akan membacakan hasil sidang Komisi Fatwa yang kita laksanakan kemarin tanggal 21 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat sekalian, para alim, para ulama, wa qusudi dzikri Kiai Haji Rasyidi, Kiai Haji Ma'ruf Fadzil, Kiai Haji Sholih Hasan yang saya muliakan, serta rekan-rekan wartawan pers yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Pertama, kita semuanya tahu bahwa adanya dinamika terkait dengan vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di sini tentu masyarakat, rakyat itu membutuhkan panduan-panduan yang jelas agar dinamika-dinamika yang terjadi itu bisa didudukkan secara proporsional. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah melakukan berbagai macam kajian yang tentu tidak hanya melibatkan para pakar fikih, tapi juga melibatkan para pakar di bidangnya, baik di farmasi, kedokteran yang tergabung dalam LBPOM MUI Jawa Timur. Walaupun kita sudah bisa membaca dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, tentu mungkin pendekatan dan kajian-kajiannya bisa tidak sama dengan apa yang telah dikeluarkan oleh MUI Pusat. Untuk itu, dinamika-dinamika yang terjadi itu bukan bagian daripada rahmat. Dalam agama itu kita mengenal ikhtilaful a'immah rahmatan lil ummah. Jadi ikhtilaf, perbedaan para alim, para ulama itu menjadikan berkah tersendiri, rahmat tersendiri bagi ada alternatif-alternatif. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa vaksin ini dibolehkan. Walaupun fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat sendiri, vaksin ini tetap dibolehkan walaupun ada unsur-unsur yang tidak dibolehkan dalam fatwa Ulama Pusat. Untuk itu kajian-kajian yang dilakukan oleh Majelis Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nanti akan bisa menjabarkan secara detail apa dan bagaimana hasil kajiannya. Untuk itu tentu nanti Kiai Haji Ma'ruf Fadzil bisa menyampaikan perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh teman-teman di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadratul Ulama wal Fadil yang sangat saya muliakan, pimpinan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Kiai Dr. Ubaid dan juga Kiai Rasyidi, Ustaz Haji Solihin, dan yang sangat saya muliakan Saudara Kang Minulio dari para wartawan. Kali ini sebenarnya persoalan hukum produknya dari MUI Pusat dengan MUI Jatim sama-sama boleh.
MUI Pusat menyatakan boleh, MUI Jatim menghukumi kemarin juga boleh. Tetapi sedikit perbedaan sudut pandang pada prosesnya. Pada proses, sebagian ulama atau diantara yang mempermasalahkan itu karena tripsinnya untuk mengambil bahan virusnya itu menggunakan hewan yang dianggap haram oleh umat Islam, dan bukan hanya dianggap, memang ada di dalam ayat juga pendapat para ulama. Para ulama kita di kalangan Hanafiyah itu mencontohkan anggur itu suci halal. Ketika anggur berubah menjadi perasan khamr, minuman yang memabukkan, menjadi haram sekaligus najis. Padahal bahannya sama. Tetapi ketika beralih fungsi, maka status hukumnya haram plus najis. Tetapi kalau kemudian nanti berubah menjadi cuka dan tidak memabukkan, jadi suci lagi. Jadi ketika hari ini kita menerima vaksin Sinovac, dan barusan saja saya ditelepon oleh Ketua Umum MUI, Kiai Mutawakkil Allah, beliau tadi pagi sudah divaksin menggunakan AstraZeneca, disaksikan oleh para pejabat pemerintah kita termasuk Menteri Kesehatan. Artinya beliau berada dalam kondisi pendapat yang menyatakan halal. Kenapa? Dari penggunaan tripsin menggunakan alat ataupun menggunakan hewan yang dianggap najis sudah dinyatakan najis, tetapi ketika sudah berubah menjadi produk vaksin sudah halal. Terkait dengan AstraZeneca, karena kemarin kita mendapatkan banyak data, baik data dari LPPOM Pusat, dari beberapa pengkaji yang dari kedokteran dan lain sebagainya. MUI Pusat pada kesimpulan akhir sama-sama boleh, hanya saja menurut MUI Pusat bolehnya karena darurat. Bagi MUI Jawa Timur bukan karena darurat, ya karena memang tidak sampai menjadi najis dan memang diperbolehkan. Apakah daruratnya, kewajibannya tidak sama seperti kedaruratan yang ada masa pandemi. Betul. Jadi Kiai Mutawakkil Allah, Ketua MUI Jawa Timur, beliau menitipkan salam kepada panjenengan semua. Saya sudah vaksin, kata beliau, saya sudah vaksin AstraZeneca di Juanda tadi, langsung bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Presiden. Kemudian juga disaksikan oleh bapak kiai yang lain. Sekali lagi, para kiai, para ulama kita ini menyatakan tidak ada masalah, halal dan sunnah. Para ulama sudah memberikan fatwa kebolehan vaksin AstraZeneca, sekaligus memberikan contoh pertama. Contoh pertama, beliau divaksin dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan disaksikan Presiden, Menteri Kesehatan, dan juga pejabat-pejabat yang lain di daerah termasuk Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo.